Selamat pagi teman-teman, sungguh bersyukur kita bisa beribadah bersama lagi teman-teman. Kita bisa beribadah secara online. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk kita menundukkan kepala kita. Mari kita siapkan dan kita fokuskan hati kita saat teduh. Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami datang menghadap Engkau. Engkau yang tahu Tuhan setiap kondisi kami, setiap masing-masing dari kami. Kayak Engkau yang pimpin, Engkau yang juga sertai kami ya Tuhan. Dan yang Engkau yang pimpin jalannya ibadah kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, amin. Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Melihat situasi corona seperti ini teman-teman, membuat saya berpikir belakangan ini banyak waktu pribadi yang saya miliki. Tapi sudahkah waktu tersebut saya gunakan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan? Mari kita datang kepadanya, kita nikmati hadiratnya, hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
kepala kita. Seperti perumpamaan anak yang hilang di saat si bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya. Ayahnya menunggunya setiap hari untuk pulang. Ketika si bungsu jatuh miskin dan menyadari kesalahannya, si bungsu pun pulang. Dan apakah sang ayah akan bersikap dingin? Tidak, teman-teman. Sebaliknya, ayahnya yang dari kejauhan melihat si bungsu langsung berlari, memeluknya. Seperti itu pula Bapa kita. Dia menunggu kita untuk kita datang kepadanya. Tangannya yang terbuka, yang sedang menunggu untuk memeluk kita, teman-teman. Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu datang menghadap Engkau. Engkau Allah kami yang maha kasih, Engkau Allah kami yang maha pengampun. Seringkali kami menyakiti hati Engkau, Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang pimpin kami, Engkau yang bentuk kami setiap harinya. Biarlah kami dapat semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian, Tuhanku, mohon tutupilah dosa-dosaku. Tuhanku, mohon tutupilah dosa-dosaku. Ku menyesali pelanggaranku. Kepadamu aku mengaku dosaku, sujud di depan-Mu. Sekarang ku mau naikkan doa kepadamu. Oh ampunilah sehingga aku benar. Sembunyi, lindungi, kelilingi, nasihati. Ku mau setia ikut-Mu. Mari kita angkat pujian ini satu kali lagi. Tuhanku, mohon tutupilah dosa-dosaku. Ku menyesali pelanggaranku. Kepadamu aku mengaku dosaku, sujud di depan-Mu. Sekarang ku mau naikkan doa kepadamu. Oh ampunilah sehingga aku benar. Sembunyi, lindungi, kelilingi, nasihati. Ku mau setia ikut-Mu. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Teman-teman, Tuhan kita telah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh. Bila Tuhan bersama-sama dengan kita, siapa yang menjadi lawan kita, teman-teman? Mari kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa.
diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman silakan untuk duduk kembali. Di saat mempersiapkan ini, saya teringat sebuah lagu dalam liriknya sebuah lagu ini mengingatkan saya. Bukan dengan kekuatan kita, teman-teman. Bukan dengan kekuatan kita dapat jalanin hidup ini. Tanpa Tuhan yang di samping kita, teman-teman, kita tak dapat sendiri. Biarlah kita dapat terus bersandar kepada Tuhan, karena Dialah sumber perlindungan kita. Mari kita angkat pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Salam teman-teman Gloji yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya kalian semua? Saya berharap semua kita selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menenangkan hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh fokus mendengarkan apa suara Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan tidak lebih dari semua teman-teman yang mendengarkan, tetapi biarlah kiranya Engkau yang memberkatinya Tuhan, sehingga apa yang perlu kami pelajari dan kami lakukan, kami hidupi di dalam kehidupan kami setiap hari berdasarkan kebenaran firman yang ada. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-73. Dan saya percaya bahwa semua kita telah membacanya dalam satu minggu ini. Karena itu saya hanya membacakan beberapa bagian saja dari Mazmur 73 ini. Mazmur 73 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir," kata pemazmur, "sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik." Pada ayat yang ke-12 dikatakan, "Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya." Ayat yang ke-16, 17 dikatakan, "Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku." Ayat 17, "Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka." Ayat yang ke-27 dan 28, "Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kata pemazmur, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman sekalian yang berbahagia ialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita hari ini adalah, kok orang jahat atau kok orang fasik itu mujur sih? Ya, kok orang fasik atau orang jahat mujur dalam hidup mereka? Mengapa demikian? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, dalam beberapa waktu terakhir ini kita sering ketika berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang lain, dengan teman-teman kita sering menggunakan istilah-istilah baru atau istilah-istilah kekinian, istilah-istilah yang gaul, kata orang-orang yang lebih dewasa daripada kita ketika mereka melihat kita, atau mereka mengatakan istilah-istilah anak-anak zaman now, ya, kata-kata yang disingkat, ya, kata-kata yang lebih mengenal, lebih tepat sasaran, ya, satu kata tapi punya makna yang dalam. Misalnya kita sering menggunakan kata mager, ya, kita sering menggunakan kata gabut, ya, kata gatot, kata gaje, ya, gercep, halu, baper, bosku, gils, dan masih banyak istilah-istilah kekinian yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya bahwa kalian lebih tahu banyak istilah-istilah dibandingkan dengan saya. Saya begitu lambat untuk update istilah-istilah baru. Anak-anak zaman sekarang lebih gampang, lebih mudah mengingat istilah-istilah yang kekinian. Istilah-istilah ini kita sering pakai. Kenapa teman-teman? Karena satu kata tapi tepat sasaran, nancep, ya, apalagi itu pas dengan pergumulan kita, pas banget dengan pergumulan kita, pas banget dengan kondisi yang sedang kita alami. Kalau kita adalah tipe orang yang malas gerak, ya, yang suka tidur-tiduran di rumah, suka nggak mau keluar rumah, maka kata mager itu lebih gampang kita rasakan, cepat sekali kita rasakan ketika orang membicarakan hal itu. Kalau kita adalah orang-orang yang begitu sensitif hatinya dengan cerita-cerita atau tindakan-tindakan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kata baper itu tidak jauh dari kita. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang mimpinya ketinggian dan kadang apa yang kita bicarakan itu tidak masuk di akal, maka kata halu itu tidak jauh-jauh dari kita. Nah, teman-teman, ketika berbicara tentang istilah-istilah ini, ya, istilah-istilah yang saya singgung tadi, yang saya sebutkan tadi, ada satu istilah lain yang sebenarnya saya mau singgung, yang menjadi satu istilah yang akan menjadi fokus pembicaraan kita sebenarnya, yaitu istilah julid.
ya istilah julid. Teman-teman pasti sudah sering dengar istilah ini bukan ya? Sudah tahu apa arti daripada istilah ini. Julid itu sendiri dimaknai sebagai orang yang mudah iri hati, ya. Orang yang mudah iri hati, mudah dengki, mudah cemburu atas keberhasilan, atas kesuksesan daripada orang lain. Ya, biasanya dia menuangkan rasa julidnya itu, irinya atau cemburunya dengan cara berkomentar di media sosial, dengan cara menulis status, dengan cara pendapat-pendapatnya di media sosial. Untuk apa? Untuk menyudutkan orang-orang atau kelompok orang yang bagi dia itu berhasil. Ya, teman-teman pernahkah melakukan hal ini? Pernah julid dengan orang lain atau pernah jadi korban julid? Ya, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Sebab julid ini bukan persoalan yang baru, teman-teman, ya. Sudah sering nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab memang pada kenyataannya kita sulit menerima keberhasilan, kesuksesan daripada orang lain. Kita sulit menerima kenyataan bahwa orang lain lebih baik dari kita. Kita sulit menerima kenyataan bahwa orang lain lebih sukses, lebih berhasil daripada kita. Dan tema kita hari ini adalah kok orang jahat mujur sih, ya? Kok orang jahat itu mujur sih dalam hidupnya. Namun sejujurnya kalau kita berbicara yang lebih dekat dengan kita adalah kok teman gue mujur sih, kok tetangga gue mujur sih, kok dia bisa mujur sih, kan kita kan sama-sama satu gereja, sama satu sekolah, sama-sama satu komsel, kok dia lebih mujur sih hidupnya, dia lebih berhasil pekerjaannya, karirnya dibandingkan dengan saya. Nah, julid ini bukan hanya terjadi ya terhadap orang-orang yang tak kenal Tuhan. Ya, sesama anak Tuhan pun bisa terjadi. Nah, mari kita fokus kepada bacaan kita hari ini, teman-teman. Bacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa pemazmur sedang bergumul dengan persoalan ini, persoalan julid ini. Ya, cemburu, iri hati. Karena apa? Karena dia melihat ada satu kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang dia bayangkan. Ketika ia mengamati hidup ini, ya, dia mengamati hidup ini, khususnya dia mengamati kehidupan orang fasik. Dia menemukan bahwa orang fasik kok hidupnya lebih mujur daripada dia. Orang fasik kok hidupnya lebih berhasil daripada orang-orang benar. Nah, itulah yang pemazmur gak bisa terima, yang dia tidak bisa sangka-sangka hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Mengapa orang fasik itu bisa mujur? Bukankah seharusnya yang mujur itu adalah anak-anak Tuhan? Yang harusnya mujur itu adalah pemazmur. Yang harus mujur itu adalah saya dan teman-teman sebagai pengikut Kristus. Tapi yang terjadi sebaliknya, kok orang fasiklah yang mujur. Orang fasiklah hidupnya lebih baik. Orang fasik hidupnya sepertinya lebih berhasil daripada anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman pasti ya memperhatikan kehidupan kita di dunia ini, memperhatikan kehidupan yang kita jalani hari ini, tetangga kita, teman kita, dan kita ada pada pergumulan yang sama, ada pada perasaan yang sama, bahwa sepertinya orang fasik itu, orang jahat itu lebih mujur dibandingkan dengan orang-orang, dibandingkan dengan kita, anak-anak Tuhan. Pemazmur betul-betul bergumul dengan hal ini, karena itu dia melihat orang fasik kok bisa mujur. Makanya dikatakan di ayat yang 4 dan ayat yang 7, teman-teman bisa perhatikan Alkitabnya, di ayat 4 dan ayat 7 dikatakan orang fasik itu kok mujur. Dikatakan mereka kok sehat-sehat, mereka kok gemuk-gemuk tubuh mereka. Dalam hidup mereka sepertinya mereka nggak pernah punya persoalan sakit penyakit. Bahkan umur mereka panjang. Ya, mereka bisa sehat dan umur mereka panjang. Dalam terjemahan harfiahnya kok mereka nggak mati-mati dalam hidup mereka. Dalam hal ini pemazmur sedang membandingkan sebaliknya dengan anak-anak Tuhan. Justru anak-anak Tuhan seperti pemazmur mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, kehidupan yang begitu sulit di dunia ini. Yang kedua, kalau kita lihat di ayat ke-5, pemazmur memperlihatkan bahwa orang fasik itu, orang jahat itu, hidupnya lancar, hidupnya sepertinya banyak berkat. Karena itu dikatakan kesusahan tidak ada pada orang fasik, itulah tidak ada pada orang fasik. Sebaliknya, orang percaya yang kena kesusahan, penderitaan, bahkan orang percaya pun sewaktu-waktu bisa terkena musibah. Mereka bisa bergumul dengan penderitaan yang begitu hebat. Ini adalah satu kondisi yang betul-betul sedang dialami oleh pemazmur, dan pemazmur menyaksikan lebih jauh daripada itu terhadap kehidupan orang fasik. Orang fasik itu bukan hanya sehat dan gemuk, bukan hanya hidupnya lancar dan banyak berkat, tetapi dikatakan oleh pemazmur bahwa pada akhirnya orang fasik itu menjadi apa? Menjadi sombong, dan dia menghina, menindas orang-orang lain yang tidak sejalan dengan dia. Dia menjadi sombong dan menghina orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Itu dikatakan pada ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa mereka menjadi congkak dan mereka berpakaiankan kekerasan. Mereka berkata-kata yang jahat terhadap orang-orang yang di sekitar mereka. Mereka menindas orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-9 sampai di ayat yang ke-11 oleh pemazmur bahwa orang-orang fasik itu bukan hanya menindas sesama manusia, bukan hanya sombong, tapi dikatakan mereka menjadi melawan Allah. Dan mereka mempengaruhi sebanyak mungkin orang untuk mengikuti gaya hidup mereka. Bagi mereka, orang fasik, bagi orang-orang fasik, orang-orang jahat, Allah tidak maha tahu. Allah tidak sedang tahu apa yang mereka sedang lakukan. Apa yang sedang mereka lakukan di dunia ini. Terbukti mereka hidupnya mujur. Mereka hidupnya baik-baik saja. Terbukti mereka sehat-sehat sampai hari ini. Terbukti mereka yang mereka lakukan selalu lancar. Dan mereka datang dan mempengaruhi sebanyak mungkin orang, termasuk anak-anak Tuhan, untuk mengikuti jalan kehidupan mereka. Sampai pada poin ini, teman-teman yang terkasih, pemazmur benar-benar tidak mengerti ya kenyataan hidup demikian. Mengapa hal ini bisa terjadi? Orang fasik kok selalu mujur dalam hidupnya. Orang jahat kok selalu mujur dalam hidupnya. Sebaliknya anak-anak Tuhan sepertinya tidak semujur orang-orang fasik. Karena itu pemazmur mengatakan sekali lagi sebagai kesimpulannya pada ayat yang ke-12. Lihatlah hidup orang-orang fasik. Mereka itu hidupnya tenang. Mereka itu hidupnya mudah. Yang kedua, mereka itu selalu menambah harta mereka. Harta mereka ada terus, bertambah terus. Dan dikatakan mereka hidup dalam waktu yang lama, waktu yang panjang. Mereka sepertinya panjang umur dan sehat-sehat selalu. Bukankah teman-teman pasti pernah berada pada pergumulan yang demikian? Ya, pada perasaan yang sama seperti pemazmur. Banyak orang-orang percaya yang kita lihat, yang kita ketahui, hidup mereka lebih makmur. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetangga kita, saudara kita mungkin, keluarga kita, mereka tidak percaya Tuhan, tetapi hidup mereka lebih berhasil, lebih sukses, lebih pintar. Mereka hidupnya lebih baik daripada kita, hidup lebih makmur daripada kita. Belum lagi kalau kita memperhatikan orang tua kita, papa kita, mama kita. Mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Mereka rajin bersaat teduh. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Tapi kenapa papa mama saya, usaha mereka, pekerjaan mereka tidak semujur orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan? Belum lagi teman-teman, kalau saudara kita atau teman kita mengatakan, kok kamu ikut Tuhan Yesus, mengapa hidupmu begitu sulit? Kok kamu ikut Tuhan Yesus, kamu percaya Tuhan Yesus, tetapi kamu kok tidak seberhasil saya atau keluarga saya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa ini semua teman-teman bisa alami dan semua kita bisa alami. Apalagi kalau teman-teman setelah tamat dari studi, teman-teman sekalian, kita cari pekerjaan, begitu sulitnya kita cari pekerjaan. Ketika kita bekerja, begitu sulitnya kita bekerja atau kita berusaha. Tapi pada sisi yang lain kita melihat ada teman-teman kita yang mudah mendapatkan pekerjaan, ada teman-teman kita yang begitu mulus, begitu lancar pekerjaan mereka atau usaha mereka. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, namun satu hal yang ingin saya klarifikasi atau seimbangkan dalam pemahaman kita terkait dengan berkat Tuhan. Ketika berbicara tentang berkat Tuhan secara fisik atau secara materi, baik itu harta dan juga kesehatan teman-teman, hal ini bisa terjadi secara umum. Maksudnya adalah Tuhan memberkati semua orang di dunia ini secara umum. Ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan secara umum. Karena itu kalau kita melihat pada Matius pasal yang kelima ayat 45, di sana Yesus berkata bahwa Bapamu yang di surga, ya, ia memberikan hujan, ia menurunkan hujan bagi orang yang baik juga bagi orang yang tidak baik atau orang yang jahat. Bapamu yang di surga juga menerbitkan matahari bagi orang yang baik, namun juga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat. Jadi ada berkat Tuhan secara umum bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Dan bagi orang-orang yang bekerja keras, ya, yang tidak malas-malasan, yang menjaga kesehatannya, pasti dalam kehidupan mereka ada berkat-berkat Tuhan yang mereka peroleh. Namun pada bagian ini yang kita baca teman-teman, apa yang digumulkan oleh pemazmur, apa yang dibicarakan oleh pemazmur, ini berbicara tentang orang-orang fasik, adalah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau percaya pada Tuhan. Mereka yang mengeraskan hatinya untuk tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan di dalam hidup mereka mempraktikkan cara-cara duniawi, cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak benar,
kekerasan, penipuan, agar apa? Agar harta mereka bertambah, agar tujuan mereka tercapai, agar apa yang menjadi mimpi mereka itu mereka bisa tergenapi. Orang-orang yang demikian bukan hanya tidak percaya pada Tuhan, tapi dalam sikap mereka pun seharusnya membuat Tuhan tidak memberkati mereka. Orang-orang yang demikian seharusnya bagi kita, mereka kena tulah, mereka kena hukuman. Seharusnya orang-orang yang demikian mereka gampang sakit, kena musibah. Anak cucu mereka seharusnya hancur-hancuran dalam hidup mereka. Tetapi pada kenyataan hidup ini tidak selalu demikian. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataan hidup yang demikian, tentu saya percaya bahwa sama seperti pemazmur, tidak hanya berbicara tentang perasaan saja, tidak berbicara tentang apa yang kita lihat hadapi kenyataan ini, hidup ini seperti ini dan membuat kita bertanya-tanya. Tapi kenyataan hidup yang demikian membuat kita bergumul, membuat kita bertanya-tanya dan bergumul tentang kondisi atau kehidupan iman kita, tentang kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur ketika ia bertanya, ketika ia melihat dan bertanya-tanya tentang kehidupan orang fasik, pada akhirnya dia sampai pada poin yang kedua, yaitu dia mengalami pergumulan iman. Ya, dia mengalami pergumulan iman ketika ia melihat semuanya ini. Dikatakan bahwa pada akhirnya pemazmur menjadi tidak seimbang, ya, dan dikatakan ia hampir jatuh di dalam dosa yang dalam. Itu jelas dikatakan pada ayat yang kedua dan ketiga. Pemazmur tidak hanya bertanya-tanya, tetapi pada akhirnya dia bergumul dengan imannya tentang apa yang sedang ia lihat ini. Sebab apa? Sebab ia jatuh pada satu kenyataan bahwa ia sesungguhnya, sejujurnya sedang julid. Ia sejujurnya ia sedang iri hati. Sejujurnya dia sedang cemburu dengan orang-orang fasik, orang-orang jahat yang berhasil, yang sukses, yang mujur di dalam kehidupan mereka. Dan cemburu pada bagian ini betul-betul berbicara menekankan sikap yang panas hati, sikap yang iri hati, betul-betul julid. Karena apa? Karena ia tidak mengalami sebaik seperti yang orang-orang fasik alami. Ia sedang memperbandingkan hidupnya dengan hidup orang fasik. Bahkan cemburunya ini, teman-teman, ya, pada bagian ini bukan hanya semata tentang perbandingan, tetapi dikatakan bahwa cemburunya ini, julidnya ini lebih daripada itu, ya, seperti sebuah persaingan untuk lebih baik daripada orang-orang fasik di dalam hal materi, di dalam hal kesehatan. Dan ini dialami oleh pemazmur. Dikatakan ia hampir saja tergelincir, dia hampir saja jatuh dalam dosa yang dalam karena dia julid terhadap orang-orang fasik, orang-orang jahat. Karena itu di dalam iri hatinya, di dalam julidnya memimpin terhadap orang-orang fasik, pemazmur sampai pada pergumulan yang kedua, yaitu dikatakan ia sulit untuk menjaga hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan dia sulit untuk mau setia di hadapan Tuhan. Itu sangat jelas, teman-teman, kalau lihat pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena itu pemazmur katakan, sia-sia dong saya benar-benar mempertahankan hati yang bersih. Untuk apa saya mempertahankan hati yang bersih? Sia-sia saja saya menjaga kekudusan hidup saya. Sia-sia saja saya sia-sia saya menjaga kelakuan yang benar. Sia-sia saya menjauh dari dosa. Karena memang tidak ada manfaatnya. Toh saya melakukannya, tapi saya tidak semujur orang-orang fasik. Sebab kenyataannya terbalik. Justru saya kena penyakit. Justru saya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan. Justru sakit penyakit. Justru kesulitan-kesulitan hidup yang saya alami di dalam kehidupan ini. Lebih baik, mungkin kata pemazmur, aku tak setia. Lebih baik aku tidak perlu memelihara hidup benar. Lebih baik aku dicap pengkhianat oleh pemula-pemula imanku atau oleh generasi seterusnya, oleh anak-anak dan cucuku, daripada aku harus hidup menderita. Mungkin ini yang dipikirkan oleh pemazmur ketika ia sedang bergumul dengan imannya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya waktu masih sekolah, ya, saya mengalami satu pergumulan ketika di kelas ada satu teman saya yang berprestasi, yang dikenal pintar dan berprestasi, tetapi anaknya teman saya ini suka menyontek, ya. Ketika ada ujian harian atau ujian akhir, dia sangat suka menyontek, ya. Di dalam setiap gerakannya dia selalu membawa contekan-contekan, entah itu lipatan di kertas atau betul-betul membawa buku untuk mencontek ketika pada saat ujian. Dan apa yang dilakukan ini tidak pernah diketahui oleh guru ataupun dosen pada saat itu.
Ya, saya dan teman-teman tahu apa yang ia lakukan, tetapi kami tidak berani untuk melaporkannya. Dan apa yang terjadi, nilai daripada teman kami ini yang suka menyontek adalah nilai-nilai yang bagus. Bahkan saya katakan tadi bahwa dia berprestasi, dia mendapatkan ranking. Dan pada akhirnya memang dia diakui di sekolah sebagai anak yang pintar dan sebagai anak yang berprestasi. Teman-teman yang terkasih, di dalam hal ini saya pribadi sangat bergumul. Saya bergumul dalam dua hal. Yang pertama, saya tergoda untuk mau coba-coba ikut. Sepertinya cara ini adalah sebuah cara yang baik untuk mendapatkan prestasi, mendapatkan nilai yang baik dan berprestasi, dan juga akhirnya mendapat pujian. Untuk apa capek-capek belajar? Untuk apa susah-susah belajar? Untuk apa perlu jaga diri yang benar? Toh, kalau saya nyontek nilainya bagus, itu juga untuk saya, untuk nilai saya, dan pada akhirnya saya dapat prestasi. Namun, pada akhirnya memang saya tidak sampai kepada sikap yang sama, jatuh pada menyontek. Tetapi teman-teman, ada sikap pergumulan saya yang kedua, ada pergumulan yang kedua dari saya. Saya tidak sampai menyontek teman-teman, tetapi justru saya jatuh pada sikap pergumulan yang lain, yaitu apa? Saya tidak bisa mengendalikan hati saya. Saya tidak bisa menenangkan panas hati saya ketika selalu melihat teman saya menyontek. Saya tidak bisa mengendalikan panas hati saya, cemburu saya, iri hati saya, julid saya ketika teman saya menyontek dan dia selalu berhasil berprestasi di dalam pendidikannya. Teman-teman yang terkasih, apa yang digumulkan oleh pemazmur ini adalah hal nyata yang sering kita alami, yang sering kita rasakan, yang sering kita lalui di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mengalaminya sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya mau mengatakan dua hal teman-teman. Ketika kita membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang-orang dunia ini, maka kita bisa jatuh kepada iri hati. Kita bisa jatuh kepada julid. Kita bisa jatuh kepada panas hati ketika kita tidak lebih berhasil daripada orang-orang dunia ini. Dan yang kedua, ketika kita, anak-anak Tuhan yang taat, memilih untuk taat, ya kita yang taat, kita yang benar hidupnya, kita memilih untuk bersaing dengan orang-orang jahat, orang-orang dunia, yang fokusnya mengejar materi, mengejar harta, mengejar nama kedudukan, dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan itu. Kita akan sampai pada titik seperti pemazmur. Kita akan bergumul untuk tidak lagi mau setia di hadapan Tuhan. Kita akan bergumul untuk tidak lagi mau hidup benar di hadapan Tuhan. Toh kita benar, toh kita setia pun, hidup kita, persaingan kita kalah daripada orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi demikian, tentu kita bergumul dan kita bertanya-tanya, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang harusnya kita lakukan untuk kita tetap benar-benar hidup benar depan Tuhan, dan kita tetap setia depan Tuhan, kita tidak jatuh pada kondisi julid, kita tidak jatuh pada cemburu, iri hati kepada orang-orang dunia ini, orang-orang fasik yang terlihat mujur di dalam kehidupan mereka. Apakah kita mau membiarkan diri kita tetap di dalam kondisi iri hati, julid kepada orang lain? Apakah kita mau membiarkan diri kita tidak lagi mau setia depan Tuhan? Tentu, sebagai orang-orang percaya, kita tidak mau melakukan itu. Karena itu mari kita melihat apa yang dilakukan pemazmur ketika ia sedang di dalam pergumulan yang sulit ini. Apakah yang ia lakukan sehingga pada akhirnya ia bisa keluar dari pergumulan ini? Kalau kita membaca apa yang dikatakan pemazmur, ya, di dalam menghadapi pergumulan ini, dikatakan oleh pemazmur pada ayat yang ke-17 bahwa ketika ia tidak mengerti, memahami pergumulan ini, dia memahaminya ketika apa? Ketika ia datang kepada Tuhan. Ia menjadi memahami pergumulannya dan apa yang sedang ia pikirkan ini ketika apa? Ketika ia datang kepada Tuhan. Dikatakan pada ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, yaitu kesudahan daripada orang-orang jahat atau orang-orang fasik. Dan bukan hanya dia datang kepada Tuhan, bukan hanya dia mengerti ketika ia datang kepada Tuhan, tapi dikatakan pada ayat ke-23, dia datang dan juga apa? Dia tetap dekat dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan untuk memahami apa yang sedang terjadi, untuk memahami pergumulan yang berat itu. Tapi ia datang, dia bukan hanya datang dan mencari tahu jawabannya, tetapi dia datang dan dikatakan dia datang dan tetap. Dia datang dan tetap dekat dengan Tuhan. Persoalannya adalah teman-teman, mungkin dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita hari lepas hari ketika menghadapi pergumulan, perjuangan emosi kita, perjuangan perasaan kita, ya,
khususnya dalam kondisi julid terhadap orang-orang yang lebih sukses, lebih berhasil daripada kita. Persoalannya mungkin kita hanya datang. Ya, kita datang dan meminta jawaban kepada Tuhan. Kita hanya sebatas datang. Setelah datang, kita menemukan jawaban, kita pergi lagi. Kita datang, setelah datang kita pergi. Kita datang, namun kita tidak mau memutuskan untuk tetap di hadapan Tuhan. Kita hanya datang, tapi tidak datang untuk tetap dekat dengan Tuhan. Pemazmur pada bagian ini mengatakan kita, ia datang kepada Tuhan. Dia datang dan dekat kepada Tuhan, namun bukan hanya datang, tetapi ia memutuskan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dan ketika ia datang dan tetap dekat dengan Tuhan, ia menjadi mengerti bagaimana Tuhan itu sendiri. Ia mengerti tentang Tuhan itu sendiri, dan dia menjadi mengerti bagaimana rancangan Tuhan terhadap seluruh umat manusia, termasuk orang-orang fasik dan juga orang-orang percaya. Ketika ia bergumul dan ia datang dan dekat dengan Tuhan, dia menjadi mengerti tentang siapa itu Allah, dan dia mengerti bagaimana rancangan Allah bagi orang-orang fasik, orang-orang jahat, dan juga bagi orang-orang percaya. Karena itu kita melihat pada bacaan kita selanjutnya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika pemazmur datang kepada Tuhan dan memutuskan untuk dekat dengan Tuhan di dalam pergumulannya, ia menjadi memahami apa yang dirancangkan oleh Allah terhadap umat manusia, terhadap orang-orang fasik, dan juga terhadap orang-orang percaya. Dikatakan di sana bahwa ketika ia datang dekat kepada Allah, maka dia menjadi memahami bahwa sesungguhnya orang-orang fasik itu pasti akan dibinasakan oleh Allah satu hari nanti. Orang fasik pasti akan binasa. Orang fasik pasti tidak akan bertahan lama di dalam hidup mereka. Itu jelas pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Pemazmur menjadi memahami bahwa Tuhan sebenarnya sedang merancangkan sesuatu yang mengerikan bagi orang-orang fasik. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang mengerikan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Karena itu dikatakan pada ayat yang 18, hidup orang fasik tidak pernah aman. Hidup orang fasik tidak pernah aman. Karena itu dikatakan mereka berada pada tempat yang licin, tempat yang mudah untuk terjatuh, dan pada akhirnya mereka akan hancur. Pada waktunya dikatakan pada ayat 19, orang fasik pasti akan binasa. Pada akhirnya orang fasik pasti akan binasa, dan itu terjadi dalam sekejap, terjadinya tiba-tiba, dan mereka sekejap akan lenyap dari muka bumi ini secara dahsyat. Dan dikatakan pada ayat ke-20, Tuhan tak senang dengan orang-orang fasik. Ia memandang hina orang-orang fasik. Teman-teman yang terkasih, inilah yang dimengerti oleh pemazmur tentang orang fasik ketika pemazmur datang, memutuskan untuk datang kepada Allah dan dekat dengan Allah untuk memahami rancangan Allah terhadap orang-orang fasik. Dari sini teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi mengerti satu hal. Kita tidak perlu lelah untuk julid. Ya, kita tidak perlu capek-capek untuk julid, untuk iri hati, untuk cemburu dengan orang-orang fasik, orang-orang jahat di dalam keberhasilan mereka, di dalam kesuksesan mereka. Sebab apa? Sebab pada suatu hari nanti Tuhan sedang merancangkan kebinasaan mereka, kemusnahan mereka dari dunia ini. Karena itu dikatakan juga dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena apa? Karena masa depan orang-orang percaya sungguh ada, dan harapanmu orang-orang percaya tidak akan hilang. Itu yang pertama yang dikenal oleh pemazmur dari Allah ketika ia datang dan dekat kepada Allah, bahwa orang-orang fasik pasti binasa. Yang kedua yang pemazmur dapatkan ketika ia datang dan dekat kepada Allah, bahwa ada anugerah tersendiri bagi anugerah Tuhan bagi orang-orang percaya. Ada anugerah khusus ya yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang percaya, yaitu pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dikatakan bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan orang-orang percaya. Tuhanlah yang memegang dan menuntun kehidupan orang-orang percaya. Hal ini berarti bahwa orang-orang percaya walaupun di dalam pergumulan mereka tidak akan sampai jatuh dan tergelincir, bahkan hancur dalam kehidupan mereka. Jikalau orang-orang fasik, orang-orang jahat akan jatuh karena berada pada tempat yang licin, maka orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, tidak akan sampai jatuh dan hancur hidup kita. Sebab apa? Sebab tangan Tuhanlah yang memegang kita. Tangan Tuhanlah yang menopang kita, sehingga kita akan selalu aman di dalam perjalanan hidup kita.
Tuhan akan memelihara hidup kita. Anak-anak Tuhan pasti akan terpelihara hidupnya. Dan yang kedua dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya memegang tangan anak-anak Tuhan dan memimpin jalan hidup mereka, tetapi ada tujuan yang jelas dari perjalanan itu, yaitu apa? Tuhan memimpin, ada anugerah Tuhan yang memimpin kepada keselamatan dan kemuliaan. Ada tangan Tuhan yang memimpin kepada keselamatan dan kemuliaan terhadap orang-orang yang percaya. Jika orang fasik, jika orang jahat itu berujung kepada kebinasaan, kehinaan dan kebinasaan, maka orang-orang yang percaya, mereka berujung pada keselamatan dan kemuliaan. Sekali lagi teman-teman, jika orang fasik atau orang jahat itu berujung kepada kebinasaan dan kehinaan, maka orang-orang percaya berujung pada keselamatan dan kemuliaan di hadapan Tuhan. Teman-teman kasih, inilah yang akan terjadi, bahwa orang-orang percaya ada anugerah khusus yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Yang ketiga, itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, ketika pemazmur datang dan dekat kepada Tuhan, ia jadi memahami bahwa sesungguhnya bukan hanya orang fasik akan binasa, bukan hanya ada anugerah Tuhan bagi orang-orang percaya, tapi ada satu hal yang lain, bahwa Tuhan itu sendiri adalah harta bagi orang percaya. Tuhan itu sendiri adalah harta bagi orang percaya. Itu jelas dikatakan pada ayat yang ke-25 dan 26 dari bacaan kita. Walaupun terlihatnya kehidupan anak-anak Tuhan itu di dunia ini begitu sulit, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi, ada sakit penyakit, ada kesusahan, ya mungkin seperti saat ini yang terjadi dalam kita menghadapi tantangan hari ini, ya dalam usaha papa mama kita, pekerjaan papa mama kita, ya dalam cara kita harus studi dengan begitu susah payahnya. Dan sepertinya kehidupan kita orang-orang percaya tidak semujur orang-orang yang tak mengenal Tuhan. Tetapi pemazmur mengingatkan kita bahwa ada satu hal ketika kita dekat dengan Tuhan, ada satu hal lain yang Tuhan mau katakan kepada kita, bahwa apa? Tuhan itu sendiri adalah harta kita. Tuhan itu sendiri adalah harta berharga yang kita miliki. Karena itu dikatakan pada ayat 25, siapakah gerangan padaku di surga selain Engkau ya Tuhan? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, kata pemazmur. Dikatakan, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Pemazmur pada bagian ini dia sampai pada satu pemahaman yang sangat dalam, bahwa yang ia miliki itu di surga adalah Tuhan. Dan apa yang ia miliki di surga itu yang sekarang membuatnya untuk terus mencari mengikutinya. Yang dia inginkan sekarang di bumi ini adalah apa yang sudah ada di surga itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Itu adalah harta satu-satunya yang ia miliki. Bahkan dikatakan selanjutnya pada ayat yang ke-26 dari pemazmur, sekalipun dagingku, ya kata pemazmur, dan hatiku habis lenyap, tetapi apa gunung batuku dan bagianku adalah tetap Allah selama-lamanya. Walaupun kesulitan terus datang, sakit penyakit bisa datang, ya bisa menggerogoti hidup kita. Pergumulan itu bahkan tidak pernah henti-hentinya terjadi dalam kehidupan kita. Namun dikatakan oleh pemazmur, kekuatan kita, gunung batu kita adalah Allah, adalah Tuhan itu sendiri. Dan dia adalah harta yang abadi. Harta yang abadi yang tidak pernah bisa terkikis seperti fisik yang terkikis. Dia tidak pernah akan lenyap, dia akan selalu ada. Dan karena dia adalah Tuhan yang kekal itu sendiri. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mempersiapkan bagian ini saya ingat sebuah perkataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 6 ayat 20. Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Sebab apa? Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, kumpulkan bagimu harta di surga, sebab di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencuri. Hal ini teman-teman yang terkasih, mau mengingatkan kita kembali bahwa harta kita adalah Kristus itu sendiri, Kristus yang empunya surga. Kita telah memiliki harta yang berharga itu, yaitu Kristus itu sendiri. Kita telah memilikinya sekarang, dan pada akhirnya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pun akan memilikinya. Hal ini berarti teman-teman, kita diingatkan satu hal, bahwa kita tidak perlu lagi juli terhadap orang-orang fasik di luar sana. Tapi ada hal yang kedua yang perlu kita lakukan, bahwa kita selalu akan menemukan alasan untuk hidup bersyukur dengan harta berharga yang kita miliki, yaitu Kristus.
Kita akan selalu melimpah dengan syukur di dalam pergumulan iman kita, perjuangan hidup kita. Karena apa? Karena kita memiliki harta yang berharga, yang ada dalam diri kita, yang ada di surga, yaitu Kristus itu sendiri. Karena itu teman-teman, saya percaya sama seperti pemazmur, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan dan sebuah komitmen yang sama dalam kehidupan kita masing-masing. Yaitu apa? Kita akan katakan bahwa Allah itu baik. Dan kita mau katakan, kita mau tetap dekat kepadanya. Sama seperti yang dikatakan pemazmur pada ayat 1 dan juga ayat 28. Allah itu baik, Kristus itu baik, dan saya sebagai anaknya, saya mau tetap berkomitmen untuk dekat. Saya mau tetap berkomitmen untuk tinggal. Saya tetap mau berkomitmen untuk bersekutu, terus membangun relasi dengan Tuhan saya, Yesus Kristus. Kristus itu baik, dan saya sebagai anaknya, saya suka dekat padanya. Dan ini adalah komitmenku, dan saya percaya ini adalah komitmen teman-teman semua. Dan kita akan diberkati di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar satu hal yang penting di dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kami melihat kehidupan ini ya Tuhan, sepertinya orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang jahat, hidup mereka lebih baik daripada kami. Hidup mereka lebih berhasil daripada kami. Kami bergumul, kami bertanya-tanya, dan pada akhirnya kami bisa jatuh kepada satu sikap iri hati, julid. Kami panas hati, kami cemburu. Dan itu membuat kami pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi setia kepada Tuhan. Kami mau mengambil jalan kami sendiri. Kami mau menjadi sama dengan mereka agar kami pun berhasil. Kami pun sukses, kami pun mujur hidup ini Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, melalui pemazmur hari ini kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan demikian, kami tidak perlu jauh-jauh mencari kesuksesan, keberhasilan. Kami hanya perlu datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, dan bukannya hanya datang saja ya Tuhan, tetapi kami datang dan juga mau dekat kepada Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mengingat hal ini. Kami mau datang dan dekat kepada Tuhan. Kami mau tinggal tetap dengan Tuhan. Kami terus membangun relasi dengan Tuhan. Kami terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari sanalah kami memahami kehidupan ini. Kami memahami bahwa kehidupan orang fasik adalah kehidupan yang sementara. Dalam keberhasilan mereka adalah bersifat sementara. Tuhan akan membinasakan mereka. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mendapatkan anugerah yang lebih. Kami akan selalu dipimpin Tuhan menuju kepada keselamatan yang kekal dan kemuliaan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan telah memiliki harta yang berharga, yaitu Tuhan Kristus Yesus itu sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang mengingatkan kami. Dan tolonglah kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk teman-teman yang memiliki rekening, bisa mentransfer ke rekening di bawah. Dan untuk yang tidak memiliki rekening, boleh menitipkannya ke orang tua. Saya mengajak teman-teman untuk kita menaikkan satu buah pokok doa syafaat. Berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan dikarenakan corona ini, dan juga orang-orang yang terkena pemotongan gaji. Kiranya Tuhan yang pimpin hidup mereka, Tuhan yang pimpin setiap jalan hidup mereka, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang-orang yang di masa pandemi ini mungkin mereka mengalami PHK atau pemasukannya berkurang, mungkin mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap dari mereka. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap dari mereka, Tuhan yang cukupkan mereka, dan Tuhan yang juga hibur mereka di selama pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Doa berkat. Mari kita tundukkan kepala untuk kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami datang dan naikkan syukur, pujian, pengagungan yang telah kami lakukan, kami naikkan kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Semua yang telah kami lakukan kiranya Tuhan Engkau memberkatinya dan selalu membentuk kehidupan kami. Semakin hari kami semakin serupa Kristus. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Roh Kudus menolong kami untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami percaya bahwa tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan akan kami rasakan di dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami berpisah-pisah dalam ibadah ini, kami menyiapkan hati kami dan kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan dan anugerah keselamatan dari Yesus Kristus yang tidak pernah gagal dalam kehidupan orang-orang yang telah dipilihnya, serta persekutuan dengan Roh Kudus, pimpinan dari Roh Kudus, tuntunan daripada Roh Kudus selalu akan menyertai kehidupan kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.